Meskipun Palestina sedang terluka, tapi Palestina justru bisa mengumpulkan kita bersama di tempat ini secara virtual untuk saling bersilaturahmi. Dari sini saja Palestina yang sedang terluka masih bisa memberikan kontribusi bagi kita, yaitu mengumpulkan kita untuk saling bersilaturahmi satu sama lain. Sehingga tidak perlu ada tanya lagi untuk kita berkontribusi bagi kebebasan, kemerdekaan, kedamaian, dan kesejahteraan Palestina. Palestina terluka. Terluka karena bangsanya dijajah, tanahnya dirampas, manusianya disakiti hingga dibunuh. Penjajahan atas negeri Palestina telah berlangsung sejak tahun 1948 oleh Zionisme yang terhitung sejak mereka mendeklarasikan Israel sebagai negara yang merdeka menurut mereka. Perampasan tanah Palestina dimulai dari satu dusun damai yang bernama Deir Yassin di Palestina pada Jumat subuh tanggal 9 April 1948 yang dalam waktu beberapa jam diubah menjadi kuburan massal bagi 280 orang Palestina saat itu yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, yang oleh sejarawan Israel sendiri bernama Benny Morris disebut sebagai tragedi pembantaian yang menerobos etika dan kemanusiaan. Rakyat Palestina terus disakiti dan dibunuh hingga detik ini. Dalam serangan di Gaza kemarin saja, dicatat 248 warga Palestina tewas. Di antaranya 66 anak-anak. Sehingga jelas ini bukan peperangan, ini bukan konflik, tapi ini pembantaian, ini genosida. 800.000 orang terputus dari akses air. 17.000 rumah hancur, 53 sekolah rusak, dan 6 rumah sakit hancur, serta 50% infrastruktur di Gaza rusak karena serangan kemarin selama 11 hari saja. Bayangkan, ini bukan peperangan. Tidak ada peperangan yang model begini. Ini adalah pembantaian, ini adalah penjajahan. Dalam perang sekalipun yang kita tidak setuju, tetap warga sipil harus dilindungi. Tapi ini warga sipil pun dihabisi. Gaza seolah menjadi penjara terbesar di dunia hingga saat ini. Ia diisolasi dan diboikot. Warganya terus diteror dan hidup dalam ketakutan. Maka luka Palestina adalah luka kita. Kita umat Islam. Karena sabda Nabi Muhammad SAW menyebut kita seperti satu tubuh. Di mana kalau kaki terluka, maka mata akan otomatis menangis. Palestina adalah ekspresi ukhuwah Islamiyah kita. Kita sedang diuji sebagai umat Islam. Apakah kita akan berukhuwah, bersatu padu untuk menyatukan barisan melawan penjajahan Israel atas Palestina? Inilah ekspresi atau output dari sholat berjamaah kita setiap hari. Apakah kita juga akan berjamaah melawan Israel? Kalau kita masih disibukkan oleh saling caci maki satu sama lain, maka Israel bukan hanya tidak akan hancur, tapi Israel masih ada dalam diri kita. Diri kita yang saling mencaci satu sama lain. Luka Palestina adalah luka kita orang Indonesia, apapun agamanya. Karena kemerdekaan kita dibantu oleh Palestina dan kita juga telah berjanji sejak pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan perdamaian yang abadi harus diwujudkan. Karena itu Palestina adalah ujian bagi ukhuwah wataniyah kita sebagai sesama orang Indonesia. Kita bersatu padu tidak untuk melawan Israel dan memerdekakan Palestina. Inilah ujian persaudaraan kita sesama bangsa Indonesia apapun agamanya. Juga luka Palestina adalah luka kita secara utuh umat manusia, apapun agamanya dan apapun bangsa dan negaranya. Karena siapa yang bukan saudaramu dalam agama, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Tidak perlu melihat apa agamanya, tidak perlu bahkan menjadi orang beragama untuk membela Palestina. Cukup menjadi manusia, kita akan terpanggil untuk membela Palestina. Palestina adalah ekspresi ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah sebagai sesama manusia. Kalau
urusan Palestina tidak bisa mengetuk persaudaraan kemanusiaan kita, maka jangan berharap dalam urusan-urusan lain. Karena Palestina adalah tragedi terbesar dan paling mengerikan abad ini. Tidak ada agama yang melegalkan, apalagi mengajarkan pencurian hak, kekerasan, dan apa-apa yang kita lihat di Palestina itu. Semua agama mengajarkan untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling melindungi satu sama lain. Karena itu Israel sebagai proyek Zionisme ditolak pertama kali justru oleh Yahudi Ortodoks sendiri. Pada tahun 1938 di Yerusalem, dengan berdirinya organisasi Yahudi Ortodok bernama Neturei Karta dengan slogan Yahudi bersatu melawan Zionisme. Ada pula nama Rachel Corrie, remaja Amerika keturunan Yahudi sendiri yang pada tanggal 16 Maret 2003 di umurnya yang baru 23 tahun dia mati di bulldozer oleh tank Israel karena dia menghalangi tank Israel yang mau menghancurkan rumah milik rakyat Palestina. Jadi pertama yang menentang, pertama yang dilawan oleh Zionisme adalah agama mereka sendiri, yaitu Yahudi. Karena itu kita berdiri di atas semua agama untuk melawan Israel. Lalu melihat luka Palestina itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim, dan sebagai manusia? Maka apa yang harus kita lakukan untuk menghapus luka Palestina adalah output dari apa yang kita punya. Apa yang kita punya, itulah pertanyaannya, berikan kepada Palestina. Sekecil apapun, sebisa kita, semampu kita. Almarhum Gus Dur, selaku Ketua Dewan Kebudayaan Jakarta pada tahun 1982, menyelenggarakan Malam Palestina di Taman Ismail Marzuki. Kiai Mustafa Bisri, yang hari ini juga hadir, pada malam Jumat tanggal 24 Agustus 2017 menyelenggarakan Malam Puisi bertajuk Doa untuk Palestina, juga di Taman Ismail Marzuki. Kini kita pun sedang menyelenggarakan acara puisi untuk Palestina. Jangan remehkan puisi, karena puisi memang penting. Karena perlawanan atas Israel melalui puisi sejak dulu telah dilakukan karena memang efektifnya puisi untuk menjadi pengobar semangat kita melawan segala bentuk penjajahan. Karena itu ada nama Ghassan Kanafani yang pada beberapa tahun yang lalu dibunuh oleh Israel di usianya yang masih 32 tahun karena puisi-puisinya yang menggetarkan perjuangan melawan Israel. Karena besarnya pengaruh puisi sehingga dia harus dibunuh. Karena besarnya pengaruh puisi maka berbagai penyair-penyair lahir di Palestina untuk melawan kedikdayaan Israel. Salah satu yang paling terkenal ada nama Mahmud Darwish dengan 31 ontologi puisi tentang Palestina yang menyebabkan ia harus keluar masuk penjara karena puisi-puisinya. Mengapa? Karena efektivitas puisi untuk melawan penjajahan. Ia berkata, Mahmud Darwish, yang paling berharga yang dapat saya persembahkan untuk bangsa saya adalah puisi yang mengungkapkan jiwa bangsa saya. Dia punya puisi, maka dia membuat puisi. Gusmus mempunyai puisi, maka Gusmus bikin puisi. Kita memiliki apa, maka sampaikan dengan apa yang kita miliki. Di Indonesia ada Taufik Ismail yang juga membuat puisi untuk Palestina. Berjudul Palestina, Bagaimana Aku Bisa Melupakanmu. Yang diantara baitnya Palestina, bagaimana aku bisa melupakanmu. Tanahku memang jauh bila diukur kilometer, beribu-ribu jumlahnya. Tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu itu serasa terdengar di telingaku setiap hari dan setiap saat. Mereka bisa berpuisi. Kita apa yang kita miliki? Mari kita bercermin. Apa yang kita bisa miliki dan bisa kita berikan kepada Palestina. Kita yang kini mungkin memiliki sekedar media sosial, sampaikan solidaritas kita melalui media sosial. Karena jangan remehkan media sosial. Begitu efektifnya media sosial hingga Israel harus mengontrol media sosial dan melemparkan berbagai propaganda di media sosial untuk menghancurkan barisan solidaritas untuk Palestina di media sosial. Dan tentu juga kemudian apa yang bisa kita lakukan? Mbak Desa Pridini selaku host kita tadi menyampaikan, ia memberi nama anaknya dengan nama Gaza sebagai wujud solidaritas. Dan tentu kita juga bisa bersolidaritas dengan memberikan donasi melalui Basnas untuk Palestina. Jangan remehkan semua yang bisa kita beri untuk Palestina.
Karena yang utama bukan tentang seberapa besar yang bisa kita beri kepada Palestina, tapi seberapa tulus pemberian kita kepada Palestina. Yang terpenting adalah itu solidaritas bagi Palestina. Seperti ibu dari Rachel Corrie, yang anaknya dibunuh membela Palestina meskipun dia seorang Yahudi, dia tetap menggugat secara perdata di pengadilan Amerika atas kejahatan Israel. Dan meskipun dia kalah, dia tetap mengatakan, kata dia, tidak penting saya menang atau kalah di pengadilan, tapi yang terpenting saya mau mengabarkan kepada dunia bahwa anak saya dibunuh oleh Israel karena membela Palestina, dan karena itu mari jangan sia-siakan darah dan nyawa anak saya dengan kita bersatu padu melawan Israel meskipun dia kalah. Karena itu jangan saling menegasikan apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Jangan mengatakan, oh sekedar bisa mencuit, oh sekedar bisa berdonasi, oh sekedar ini dan itu bukan sekedar. Semua yang bisa kita lakukan, yang kita miliki, persembahkan untuk Palestina, karena yang terpenting adalah apa yang bisa kita berikan secara tulus.